Saya mau mulai dari cerita yang pernah saya ceritakan, karena ini pengalaman saudara-saudara. Saya sadar ternyata saya pernah nginap di Hotel Saint Regis. Sekali seumur hidup, dan itu di Australia saudara-saudara. Dan itu karena pelayanan gitu ya, karena pelayanan Next Gen saya pergi ke Australia, nginap di Hotel Saint Regis di Brisbane saudara-saudara. Dan malam terakhir kami ditraktir untuk makan stik domba. Ini Hotel Saint Regis, belakangnya itu adalah sungai Brisbane, dan kemudian kita makan sesudah naik kapal gitu ya. Kita makan di tepi sungai, makan stik domba setebal gini, segede gini, dengan mashed potato-nya yang enak sekali. Terenak yang pernah saya rasa gitu ya. Pulang saudara-saudara, selesai makan stik, naik kapal lagi menyusuri sungai, lalu parkir di belakang Saint Regis, jalan kaki sampai di hotel. Pas di kamar saya saudara-saudara gitu ya, saya merasa goyang begini gitu ya. Saya bilang sama waktu itu ketua umum GSJ waktu itu gitu ya. Saya bilang, Pak, itu tadi di sungai goyang ya, kok saya udah di atas sini masih goyang gitu ya. Dia bilang, kamu stay di lorong sini, saya ambil tensi di kamar saya gitu ya. Gak tahu kenapa, mungkin karena dia bilang karena saya gak pusing, mungkin kamu pusing, jadi dia tensi dulu tangannya, tensi yang bisa di tangan itu pergelangan, lalu kemudian dia bilang, oh saya normal. Dia cek saya 220. Tinggi itu guys, cuman 120 itu 220 begitu ya. Dia pucet, saya muka polos, karena saya gak tahu 220 itu tinggi gitu ya. Saya bilang emang normal, dia langsung pucat, dia bilang, waduh, kamu darahnya tinggi. Saya gini santai aja, emangnya biasanya berapa? 120, kamu 220 itu tinggi banget gitu ya. Jadi dia suruh tunggu di situ saudara-saudara. Dia bangunkan dua pendeta lainnya yang ada di kamar sebelah. Dia bilang, ayo si Melan itu dia darahnya 220. Jadi ayo kamu doakan. Dia suruh satu pendeta doakan, yang satu kamu bawa obat gak? Dia bawa. Saya lupa ingat itu namanya Concord atau something like that gitu ya. Lalu saya dikasih minum itu. Dan kemudian si ketua saya pesan begini, ini pesan yang penting. Kamu sesudah dari Australia ini, kamu pulang ke Indonesia, kamu harus pergi ke dokter. Check your heart. Oke? Saya bilang, oke, siap bos. Gitu ya. Pulanglah saya ke Indonesia saudara-saudara, saya gak cek. Ngapain gitu kan? Tapi orang ini saudara-saudara, kenapa dia ngotot? Karena dia punya keluarga, saudara banyak yang mati muda. Jadi dia sangat preventif sekali. Gak mempan di saya, dia telepon suami saya, dia bilang, lu suruh dong istri lu cek hatinya, cek jantungnya. Jantung itu kan heart gitu ya. Cek jantungnya di rumah sakit. Harus masih muda, masih mau dipakai Tuhan. Kalau sudah sakit, bagaimana mungkin bisa melayani Tuhan? Begitu. Lalu dia bilang, kamu juga, kamu harus cek kesehatan kamu. Kamu punya banyak potensi untuk melayani Tuhan. Kalau kamu sudah kena penyakit, kamu gak bisa apa-apa lagi untuk Tuhan. Iya juga sih ya. Akhirnya saudara-saudara sudah ditelepon suami saya, telepon saya. Akhirnya saya pergi rumah sakit Siloam untuk cek jantung saudara-saudara. Periksa kesehatan. Saya sih yakin baik-baik aja. Saya cuma berpikir 202 tensi itu karena satu, saya makan stik domba setebal 4 cm dan lebar sekali gitu kan. Jadi aduh, ini gara-gara stik itu. Dan itu kan cuma di situ. Lalu kemudian saya sadar bahwa itu ada jet lag. Jadi saya kurang tidur selama beberapa hari karena jet lag gitu ya. Jadi namanya kurang tidur, makan stik domba ya wajar jadi 220 kan. Tapi saudara-saudara, orang itu gak berhenti, paksa akhirnya saya cek. Saudara tahu pernah cek jantung? Oh Tuhan, disuruh naik treadmill, disuruh jalan, disuruh lari, disuruh climbing. Itu rasanya mau mati. Kalau treadmill sendiri, kalau seolah-olah berhenti toh, set, pause. Tapi kalau di treadmill di depan dokter, saudara-saudara, memang dia mau tunggu kita mau mati, saudara. Keluar lidah anak, semua dokter serasa mati ini. Sedikit lagi ibu, sedikit lagi ibu, sedikit lagi ibu. Untuk apa saudara-saudara? Untuk cek kesehatan jantung saya. Check my heart. Puji Tuhan,
Saya masih pada waktu itu ya masih pra-hipertensi. Jadi belum sudah gejala tapi belum pada waktu itu 2018. Tapi dokter sudah menyarankan untuk mulai minum 5 mili katanya supaya sehat lah katanya gitu. Ya udahlah minum gitu ya. Tapi intinya gini. Hati kita, jantung kita atau hati itu bukan liver gitu ya. Jadi jantung atau hati kita itu penting untuk dicek. Sama-sama bilang cek hatimu. Kenapa hati perlu dicek saudara-saudara? Karena hati itu sumber kehidupan. Basically selama Yesus datang gitu ya, dia banyak ngurusin masalah hati. Kalau kita mengalami banyak masalah saudara-saudara, perhatikan gitu ya. Sesungguhnya kita mengalami banyak masalah kalau hati kita bermasalah. Right? Dan kalau hati kita bermasalah, nanti di luar juga segala-galanya jadi bermasalah. Tapi gini saudara-saudara, meskipun badai cobaan, tantangan datang, kalau hati saudara tenang, enggak masalah. Di luar terjadi keributan seperti apa, right? Kenapa? Karena saudara punya hati tenang, saudara tidur ngorok aja, suka-suka bangun pagi, praise the Lord, bumi gonjang ganjing gitu ya, Iran perang, Venezuela perang, Israel perang, mah kita santai-santai aja gitu kan. Harga naik kita tenang aja gitu ya. Kenapa? Karena hati kita tenang. Tapi kalau kita punya masalah dalam hati kita, itu akan menginfeksi seluruh hidup kita. Betul nggak? Dan ini kebenarannya saudara-saudara, itu sebabnya Yesus tuh ngurusin soal hati. Pegang hatinya, masih berdetak nih. Nah, okay. Jadi hari ini saya akan berkhotbah tentang hati. Saya sudah khotbah di Next Gen versi Gen Z. Sekarang saya khotbah di ibadah umum. Jadi saudara-saudara, Yesus ketika dia datang gitu ya, dia nggak urusin masalah-masalah di luar. Dia ngurusin masalah hati dulu. Saudara masih ingat ada sebuah kejadian ketika Yesus menyembuhkan ada 4 orang gila gitu saudara. Demi temannya mereka bisa bongkar konstruksi rumah, atap dibongkar saudara supaya temannya bisa turun. Dan kemudian turun karena saking banyak orang yang kerumunin Yesus. Dan kemudian benar-benar mereka turun gitu ya. Menurunkan temannya habis bongkar atap. Luar biasa juga itu teman-temannya ya. Gak kebayang gitu ya kalau kita sampai bongkar konstruksi rumah orang demi nolongin teman kita. Itu orang-orang benar-benar sudah sangat highly committed gitu ya. Dan kemudian begitu sampai saudara-saudara. Saudara tahu kan apa yang Yesus bilang? Kalau saudara lupa saya ingetin buat saudara-saudara. Yesus gak bilang begini, bangkit dan berjalanlah saat ini juga. Dia cuma bilang begini, dosamu sudah diampuni. Itu loh. Yesus langsung bilang, dosamu sudah diampuni. Karena bagi Yesus buat apa dia bisa jalan tapi dosanya gak selesai. Buat apa dia bisa lari, lompat, dan karena lari dan lompat itu dia malah ke neraka. Jadi Yesus membereskan yang ada di dalam dulu gitu ya. Dia bilang dosamu sudah diampuni. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi dia suruh gitu ya. Dia suruh supaya dia memberikan statement bahwa kesembuhan itu gampang. Yang paling penting hatimu dulu beres. Dosamu diampuni. Dan masalah hati kita itu sumbernya adalah dosa. Sama-sama bilang dosa. Nah karena keberdosaan itu maka Tuhan perlu membereskan apa yang ada di dalam hati kita. Itu loh. Sudah tahu? Ketika Yesus bilang, hai anakku dosamu sudah diampuni, ada orang marah. Ahli Taurat marah. Emang kenapa kalau Yesus bilang dosamu sudah diampuni? Sih? Enggak semua orang, jadi si pemimpin-pemimpin agama, pemuka-pemuka agama, ahli Taurat merasa marah. Karena Yesus orangnya beda. Dari semua makhluk di dunia ini yang bisa lihat hati, itu cuma Yesus. Kita walaupun suami istri dekat,
Saya nggak bisa lihat hati suami saya. Suami saya juga nggak bisa lihat hati saya. Walaupun kita dekat. Karena di 1 Samuel bilang manusia hanya bisa melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Jadi yang bisa lihat hati siapa? Tuhan. Itu makanya di Matius pasal 23 gitu ya. Sudah bayangkan gitu ya, Yesus tuh kayak Superman. Matanya mata laser. Jadi kalau dia lagi berdiri di sini dia bisa scan. Nih hati nih. Hati yang ragu. Ini hati yang jahat. Ini yang ketika, dan saudara bisa bayangkan waktu itu orang-orang ahli Taurat, orang ahli Farisi gitu ya. Ketika berada di depan Yesus dan Yesus bilang gini, nih kayak kuburan nih, di luar bagus, dalamnya busuk. Dan ini realita. Hanya Tuhan yang bisa melihat hati. Itu sebabnya yang bisa membereskan masalah hati kita hanya Dia. Katakan amin. Saudara tahu bagaimana cara Yesus approach, bagaimana Yesus menyampaikan pesannya supaya pesannya itu bisa masuk sampai ke dalam hati? Ada satu cara yang sering Dia lakukan, melalui perumpamaan. Sama-sama bilang perumpamaan. Kurang lebih 30% dari pengajaran Yesus itu disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Dalam bentuk story guys. Dia gak dalam bentuk khotbah yang menggebu-gebu, tetapi dalam bentuk story. Kenapa Yesus memilih story? Karena story bisa menembus sampai di hati kita. Saudara kalau dengar pendapat orang lain, saudara bisa abaikan. Saudara kalau dengan pelajaran sekolah juga saudara begini, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, gak penting. Tapi kalau story, saya pernah ketemu jemaat gitu ya, pastor. Saya tuh kalau lihat pastor inget banget deh sama pastor. Oh iya saya inget khotbahnya pastor waktu itu, yang pastor cerita ini. Saya yang loading, kapan itu ceritanya apa. Karena meskipun saya yang khotbah, saya gak ingat semua cerita yang pernah saya ceritakan. Nanti dia mulai cerita baru, oh iya saya ingat. Tapi artinya ada di memori saya, tapi mungkin di bawah sekali. Tapi artinya gini, dia bisa ingat khotbah saya gara-gara di khotbah itu ada ceritanya. Mungkin saudara kalau ditanya pulang tadi, pastor khotbah apa? Saudara akan bilang, apa ya? Bagus sih khotbahnya, tapi bagus, ilustrasinya dapet gitu ya. Kita cenderung lebih ingat ilustrasi daripada poin khotbahnya. Why? Karena story itu menembus batin dan menembus hati kita. Amin. Dan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan, sebuah story yang Dia bilang sendiri. Story ini adalah rahasia kamu memahami story-storynya Yesus yang lain. Story ini sangat spesial. Ini bukan perumpamaan yang biasa-biasa saja. Ini adalah perumpamaan yang menjadi kunci kamu bisa mengerti perumpamaan yang lain. Dan perumpamaan ini saudara-saudara disampaikan oleh 3 penulis Alkitab. Matius, Markus, Lukas, kecuali Yohanes. Which is ada 3 orang yang mendengarkan apa yang Yesus sampaikan dan menuliskannya sebagai satu pengajaran. Ada 3 orang dengan POV yang berbeda mencatat tentang cerita ini. Tanda bahwa cerita ini memang sangat penting untuk kita dengarkan. Terutama kita yang sering punya masalah hati. Mari kita buka bersama-sama saudara-saudara di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai 9. Markus pasal 4 ayat 1 sampai 9. Injil yang ditulis oleh Markus yang adalah murid Yesus sendiri. Injil yang tertua, buku yang tertua. Kita baca sama-sama ya saudara-saudara, pelan-pelan aja kita baca. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka.
Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kalau saudara perhatikan di bagian awal, sebelum Yesus menyampaikan perumpamaan ini, Yesus buka kalimatnya dengan kata dengarlah. Sama-sama bilang dengarlah. Saudara-saudara, mendengar ini secara teori gampang. Tapi nyana banyak orang yang benar-benar bisa mendengar dengan baik. Betul atau betul? Makanya Yesus ulang lagi sesudah dia selesai menyampaikan perumpamaan, dia bilang, siapa mempunyai telinga untuk mendengar. Dia menjelaskan fungsi telinga, saudara-saudara. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi kunci untuk memahami gitu ya, cerita-ceritanya Yesus ada di mendengar. Sama-sama perintahkan kepada telinga kita, hari ini kamu dengar-dengaran ya. Dan sudah saudara-saudara, habis Yesus bilang gini, dan katanya siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Selesai dan dia pergi, dia tinggalkan orang-orang itu. Bagi kita yang baca Alkitab, kita tahu bahwa ini perumpamaan ada artinya. Tapi bagi orang-orang itu enggak, dia cerita aja terus dia tinggalkan mereka gitu loh. Dia biarin aja mereka penasaran. Saudara-saudara, Yesus itu adalah a very good communicator. Dia adalah storyteller, the greatest storyteller in the world. Dia adalah pencerita yang menurut saya terbesar. Dari mana buktinya? Karena orang rela lapar, rela gak makan demi ngikutin dia gitu ya. Rela lapar demi ngikutin dia. Nah di zaman itu saudara-saudara, belum ada internet, belum ada speaker, belum ada hiburan dan lain-lain sebagainya. Jadi orang-orang mengikut Yesus itu karena cerita-ceritanya gitu ya. Itu mereka bisa jalan dari kampung-kampung berbondong-bondong, suami, istri, anak. Untuk apa? Dengerin Yesus cerita. Dan itu ceritanya dari mulut ke mulut. Jadi orang ini mengikut Yesus karena Yesus adalah pencerita yang ulung, saudara-saudara. Dan kejadian hari ini lebih luar biasa lagi gitu ya. Jadi aslinya Yesus ada di pinggir danau gitu ya. Terus orang-orang datang, saking banyaknya orang-orang, akhirnya Yesus mesti naik perahu guys. Karena dia dari tengah ke pinggir, lama-lama udah masuk di air. Dia bilang gak bisa nih kayak gini. Akhirnya dia naik perahu karena orang-orang berdesak-desakan pengen datang, pengen mendengar ajarannya Yesus. Dan hari kala ini Yesus menceritakan tentang sebuah perumpamaan yang luar biasa. Dan perumpamaan ini saudara-saudara putus di tengah. Habis dia cerita, dia kasih tahu tentang benih, penabur, jatuh di mana, terus dia tutup begini. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. That's it, dan dia pergi. Penasaran nggak saudara-saudara? Penasaran. Karena di ayat selanjutnya dibilang begini. Ketika ia sendirian, gitu ya, ketika Yesus sendirian
Pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jadi murid-muridnya dengarkan cerita itu, tapi mereka gini, ini kayaknya cerita gak selesai nih. Ini ada yang gantung nih. Jadi ketika Yesus sendiri, Alkitab bilang, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jadi mereka datang dan bertanya. Oke, saudara lihat perbedaan antara orang banyak dan pengikut atau murid Yesus. Apa saudara-saudara? Orang banyak puas dengan cerita toh. Tapi pengikut-pengikut Yesus, mereka punya effort untuk mengetahui kebenaran. Mereka gak puas dengan cerita di permukaan. Mereka pengen tahu Yesus lagi ngajar apa. Kok tadi ceritanya kayak gantung, cuma cerita soal penabur lah. Ini kok kayak gak ada hubungan dengan keseharian kita. Jadi mereka ketika Yesus sendirian, mereka pergi kepada Yesus dan menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Ini yang membedakan antara saudara yang cuma ikut-ikutan kerumunan dan saudara adalah murid Yesus. Kalau saudara ada effort untuk mencari Tuhan, saudara murid. Tepuk tangan buat saudara yang ke gereja pada hari Minggu. Karena ada banyak kursi kosong karena mereka gak mau datang ke gereja. Mereka pikir gak apa-apa gak datang ke gereja. Tapi murid itu selalu mencari kebenaran. Dan untuk itu dia ada effort. Mereka meninggalkan kampung dan lainnya sebagainya, kelihatannya sudah sangat usaha. Tetapi Yesus selalu mencari orang yang benar-benar pengen tahu, pengen menggali kebenaran itu sendiri. Bilang amin. Kebenaran itu tersedia bagi mereka yang mau bertanya soal kebenaran. Luar biasanya Yesus ya. Dan Yesus bilang begini, lanjut ya di situ. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Jadi yang Yesus bilang kepada murid-muridnya, kalian tahu nggak? Cerita itu adalah rahasia soal kerajaan Allah. Dan seperti rahasia itu diungkapkan kepadamu. Tetapi kepada orang-orang luar, Yesus pakai kata orang luar guys. Tetapi kepada orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Yesus bilang kepada orang yang cuma ikut-ikut dari jauh, mereka cuma dikasih porsinya segini. Yesus lagi pengen lihat orang-orang yang senang dengan ceritanya, itu cuma senang dengan ceritanya atau senang dengan pengajaran yang dia sampaikan melalui cerita. Banyak di antara orang cuma suka DP cerita. Orang cuma suka baca cerita. Tapi orang tidak pernah mengerti apa arti pelajaran dari cerita itu. Kita senang sekali kalau baca cerita. Siapa di sini yang senang baca cerita? Saya guru sekolah minggu 40 tahun lebih. Enggak sih, 20 tahun lebih. Sekarang kan baru 40 tahun lebih. Ya 20 tahun, artinya lebih dari setengah hidup saya banyak baca cerita Pak anak-anak. Gitu ya. So, I'm a good storyteller walaupun gak sebaik Yesus. Mau tes? Boleh? Siapa yang suka coba dengar cerita? Kita cerita satu, supaya saudara bisa bedakan mana pengikut, mana murid. Once upon the time, pada zaman dahulu kala, asik. Ada seekor burung kecil terbang ke arah selatan. Ketika dia sedang terbang ke arah selatan, tiba-tiba dia terperangkap dengan angin dingin yang datang dari selatan. Terpaksa dia harus mendarat di sebuah tempat tanpa ada tempat yang terbuka, tak ada pohon dan apapun, hanya tempat yang terbuka. Ketika dia mendarat di situasi yang sangat dingin, tiba-tiba dia lihat ke atas dan merasakan kayaknya ini ada es berjatuhan.
Dia mulai rasakan dinginnya angin itu. Es mulai berjatuhan dan dia mulai nangis sambil totofore. Oh, kayaknya hidup saya sudah akan berakhir di sini. Kenapa juga saya terbang sendiri ke sini? Di tengah-tengah kedinginan itu, tiba-tiba di depannya datang sapi sambil membawa pelita. Lalu sapi meletakkan dia di dekat pelita itu. Dan dia mulai rasakan kehangatan pelita itu. Dia mulai rasa, oh saya hidup. Pada waktu dia rasakan kehangatan itu, dia mulai mengepakkan sayap yang tadi sok kaku. Dia bilang, oh saya bisa terbang. Lalu dia mulai mengembangkan sayapnya dan bilang, makasih ya, gara-gara kamu sekarang aku gak jadi mati ya, makasih ya sapi. Belum selesai kata sapinya keluar, tiba-tiba dari kegelapan muncul kucing dan menerkam dia. Mati karena kucing kelaparan. Barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar. Dadah. Sakiat boleh tepuk tangan. Bagaimana saudara-saudara, mau pulang dengan cerita itu? Aduh pastor, sabantar pasti ada di meja makan mau panggil kita. Pastor tunggu, tuh cerita tadi ndak kelar. Pastor ndak cerita DP arti, DP makna itu. Kenapa pastor taruh di dalam khotbahnya ndak ada DP artinya, ndak menyambung dengan openingnya, ndak mengabung dengan pastor mesti cerita orang apa DP arti. Ada yang mau DP arti? Nanti sabantar saudara, jangan langsung pulang bercerita di bawah. Nah, perasaan yang sama itu saya cuma mencoba supaya saudara mengerti. Perasaan yang sama yang saudara rasakan hari ini itu dirasakan oleh orang-orang kerumunan dan dirasakan juga oleh murid-murid Yesus. Itu sebabnya mereka datang kepada Yesus pada waktu lagi dia sendiri dan bilang begini, guru, kasih tahu kepada kami. Lalu Yesus bilang, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Yesus bilang ayat 10-13, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Dalam arti saudara-saudara, perumpamaan tentang penabur ini adalah kunci untuk mengetahui perumpamaan yang lain. Yang setuju dengan saya bilang amin. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Yesus kemudian berkata kepada mereka di ayat selanjutnya. Yesus bilang begini, penabur itu menaburkan firman. Penabur itu menaburkan firman. Siapa penabur itu saudara-saudara? Siapa penabur itu? Kita, Tuhan. Ada dua yang bisa jadi penabur. Dan Yesus tidak menjelaskan siapa itu penabur di DP penjelasan berikut. Tapi kemungkinannya cuma dua. Yang pertama itu Tuhan Yesus sendiri yang menaburkan. Yang kedua bisa jadi saya dan saudara itu penabur. Melalui orang punya kehidupan, orang juga bisa menaburkan benih-benih kepada orang lain, bukan? So ada dua kemungkinan, itu Yesus dan itu juga kita, gitu ya. Jadi yang menaburkan firman itu adalah kita. Ketika kita kesaksian, ketika kita berkhotbah, ketika kita sharing ayat, ketika kita menyampaikan sesuatu yang terjadi dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tolong, karena dan lain-lain sebagainya, itu memberi itu benih story yang keluar dari kehidupan kita yang mungkin menginspirasi orang lain. See? Oke? Jadi ada penabur yang menaburkan firman. Lalu ayat 15 gitu ya. Yesus menjelaskan orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ayat 16.
Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menjambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dari penjelasannya Yesus, saudara-saudara, hari ini kita bisa menemukan ada 4 model hati orang. Oke? Hati yang pertama, saudara-saudara, itu adalah kita bilang hati yang kapalan. Saudara tahu apa itu kapalan? Kalau saudara petani, lalu saudara mencangkul, nanti tangan saudara akan keras. Kapalan namanya. Itu biar saudara cubit DP kulit, saudara tidak akan rasa sakit. Karena itu kapalan. Pemain gitar juga, pemain gitar bass, pemain itu pasti tangan mereka ada bagian yang kapalan. Yang kumabal, saudara-saudara. Kalau zaman dulu orang pikobong, saudara-saudara, nyenak aja pakai solop. Jadi kita sempat lihat tuh opak-opak zaman dulu, saudara-saudara, deng bara api dong injak. Bara api tuh mati. Karena apa? Sekarang rompe kaki memang so keras sekali. Dorang bajalang di aspal panas, tere-tere. Dorang sebagai, dorang tere-tere, biasa-biasa saja. So ada paku. Dia cuma cabu bagian, ada paku kote. Saking tebalnya DP kapal di kapalan kulit yang so kapalan di bawah. Sih, pernah lihat yang model begitu? Raya, mungkin orang juga kayak gitu. Kalau orang punya pekerjaan yang keras. Nah, ada hati yang so model begitu, saudara-saudara. Jadi firman itu datang, mersonya enggak rasa apa-apa. Mati rasa. So mohot balembut. Firman Tuhan. Pengkhotbah dalam negeri, luar negeri. Sonya na mempan. Mental terus dorang bilang. Hati ini bisa jadi karena mungkin trauma dengan masalah-masalah di gereja. Trauma dengan pemimpin gereja yang mungkin menyakiti. Saudara trauma dengan orang-orang di sekitar pelayanan yang saudara harap itu harusnya bagus, harusnya sehat. Kok mereka bertengkar ya, kok mereka ribut ya. Saya baru dapat WA dari anak Gen Z, saudara. Dia bilang, pastor, jujur saja tertekan. Karena apa? Karena Jalia orang bakalai di pelayanan. Dua-dua teman, dua-dua bakalai. Kung kita mau di mana? Kita bilang begini, setahu kita tuh masalah selesai. Jadi apa yang dorang nyatakan selesai, orang le harus selesai. Kayak itu satu. Karena lain kali saudara-saudara, tuh orang dah baku salah selesai, merdeka tamang-tamang ndak selesai. Betul atau betul? Kong tuh DP tamang-tamang yang ndak selesai ini gitu ya, manas-manasin terus. Mati rasa, dorang soalnya ndak bisa rasa bahwa ada kebaikan yang terjadi, ada kebenaran yang terjadi. Lalu saya bilang begini sama orangnya, saya bilang gini. Ketika orang ada dalam satu pelayanan yang terdiri dari banyak tim praise and worship, tim multimedia, tim Tomohon, tim Manado, tim Minus, semua ada tim. Pasti ada konflik. Kenapa pasti ada konflik? Karena sedangkan suami istri saling mencintai, tetap konflik. No apalagi orang cuma tim pelayanan. Betul atau betul? Sedangkan dua orang yang falling in love, saling jatuh cinta, berkomitmen untuk mengasihi dalam sehat dan sakit, kaya atau miskin, bisa konflik.
No apalagi cuma torang, tim pelayanan. So konflik justru tanda bagus bahwa firman Tuhan bekerja, manusia menajamkan sesamanya. Amin. Tapi yang paling penting bukan soal konflik itu ada atau tidak. Bagaimana kita sebagai orang-orang di situ dapat pelajaran dari konflik itu. Bilang amin. Dan yang kedua, konflik harus ada supaya kita tahu cara mengatasi konflik. Jadi konflik diselesaikan. Dan kalau konflik sudah selesai, apa yang sudah dinyatakan selesai harus diterima sebagai selesai. Amin. Kalau enggak saudara mau sakit hati terus. Di gereja saudara akan ketemu pemimpin-pemimpin yang enggak sempurna. Even saya enggak sempurna. Kalau saudara mau tahu kecacatan saya, kelemahan saya, tanya sama keluarga saya. Itu sebabnya kadang mereka juga sakit hati karena mereka lihat, kok mama kalau khotbah tuh menggebu-gebu, kalau di rumah payah. Bisa jadi. Walaupun saya sudah berusaha untuk enggak, tapi sometimes ya saudara akan menemukan kelemahan orang lain. Saudara akan menemukan kecacatan di dalam diri. Saudara pasti akan menemukan itu dan saudara pasti mungkin akan kecewa. Tapi jangan sampai kekecewaan saudara membuat hati saudara tebal sehingga firman tidak bisa tembus lagi. Amin. Saudara harus jangan jadi hati yang kapalan. Sikut orang kanan dan kiri bilang, jangan cek kapalan tuh hati. Yang kedua, hati yang kedua. Hati yang dangkal. Kenapa dangkal? Ayat 16 bilang begini. Demikianlah juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Jangan salah saudara-saudara. Orang yang kedua, hati yang kedua ini, dorang ada terima firman Tuhan dengan hati yang gembira. Oh yes, amin, puji Tuhan. Pastor firman Tuhan hari ini luar biasa. Saya senang sekali berjemaat di MCM. Saya rela berkorban demi MCM. Saya tahu MCM gerejanya hebat. Senang sekali. Mar, ketika tersinggung, saudara, Alkitab bilang begini. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Datang penindasan, penganiayaan, mereka segera murtad. Dari gembira jadi murtad, jauh sekali saudara-saudara. Dari gembira, dari exciting, dari yang sangat rela berkorban, dari yang sangat hatinya terbuka, tiba-tiba sekarang murtad saudara-saudara. Gak mau lakukan apa-apa lagi dalam hidup. Itu hati yang kedua, hati yang dangkal. Ketika saudara menghadapi penganiayaan, ketika saudara mendengarkan khotbah yang keras, atau mungkin saudara ditegur oleh pemimpin saudara gak terima. Ini gereja gak benar, ini pastor gak benar. Secepat itu saudara-saudara, dari saudara gembira posisinya menjadi saudara yang paling benci. Itu hati yang dangkal. Jadi saudara, pelajarannya hati-hati dengan orang yang terlalu gembira dengan saudara-saudara. Oke? Karena kalau terlalu cepat gembira, terlalu cepat sakit hati. Itu hati yang kedua. Hati yang dangkal. Hati yang ketiga. Ini. Ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar itu. Lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan hal yang lain masuk dan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ini sebenarnya agak lumayan saudara-saudara, gitu ya. Sudah sempat tumbuh, tetapi karena kekhawatiran dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain menghimpit
hati yang ketiga adalah hati yang tagepe. Bagi orang yang bukan orang Manado itu hati yang kejepit artinya. Oke? Yang gak paham tagepe. Hati yang kejepit. Kejepit karena kekhawatiran, karena tipu daya kekayaan, dan keinginan akan hal lain. Akhirnya mandul, gak bisa berbuah. Ada hati yang tagepe di sini? Nggak ada. Terakhir, hati yang sehat. Amin. Hati yang tagepe itu adalah hati yang tidak tahan proses, saudara-saudara. Maunya instan semua. Orang suka tertanam hari ini, berbuah hari ini. Itu orang. Tapi bukan begitu ayat orang hafalan. Orang ayat bilang, orang hari ini tertanam, besok tertanam, lusa tertanam. Kalau DNA MCM, komitmen, suka dan duka dijalani, itu dia tuh tertanam. Hati suka, hati duka, jalani itu hidup, jalani itu pelayanan. Jangan sudah cuma mau melayani kalau lagi hati senang, setelah hati sudah tidak senang, sudah tidak melayani lagi. Oh Tuhan, masih masalah hati kok ini. Jadi kita mundur diri dari pelayanan, salah. Hati senang, hati tidak senang, saudara harus melayani Tuhan. Saudara hati senang, tidak senang, saudara harus datang gereja menyembah Tuhan. Saudara hati senang, tidak senang, hujan, panas, komitmen, suka duka dijalani, saudara tetap datang menyembah Tuhan. Itu yang dibilang tertanam. Dan bagi orang-orang yang tertanam, firman Tuhan bilang ini, itu hati yang sehat. Hati yang pasti berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Bilang amin, saudara kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Pastikan hati saudara sehat. Sehingga ketika saudara dengar firman Tuhan itu akan tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Amin. Masih mau tahu tuh arti cerita tadi? Burung, arti dari cerita burung ini. 1, orang yang kelihatan menolong belum tentu sedang menolong kita. Mungkin dia sedang menjadikan kita umpan. Oke. Yang kedua, kalau saudara ditolong, jangan terlalu cepat flexing. Karena itu bisa memancing musuh untuk menelan saudara. The moral of the story, yang saudara kira teman, kadang bukan teman. Selesai. Semoga pulang dengan hati yang gembira. Amin. Ada satu lagi DPRT, nanti baca cerita berikut. Bagi murid-murid akan mengejar kebenaran. Itu yang membedakan murid dan orang cuma iko-iko dari jauh. Tuhan Yesus memberkati, mari kita jaga hati kita. Amin.